Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Faiza Vanita dengan NIM 246121015, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, kelas 1A angkatan tahun 2024. Dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Anindita Aprilia, MPD. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah pembagian hadis dari segi kualitas, sanad, dan matannya. Pembagian hadis dari segi kualitas sanad dan matannya dibagi menjadi 3, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Yang pertama adalah hadis sahih. Sahih secara etimologi adalah lawan dari sakim, yaitu sakit. Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata saha, yasihu, suhan, fasihatan, wasahahan, yang berarti yang selamat, yang sehat, yang benar, dan juga yang sah. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis sahih itu berarti hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dobit, yang diterimanya dari perawi yang sama kualitasnya dengannya, sampai kepada akhir sanad, tidak ada syad dan juga tidak berilat. Selanjutnya ada syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama itu sanadnya bersambung, perawi bersifat adil, perawi bersifat dobit. Dobit di sini maksudnya adalah kuat ingatannya atau hafalannya. Yang keempat, tidak janggal atau tidak ada syad, lalu terhindar dari ilat atau kecacatan. Selanjutnya ada status kehujahan hadis sahih. Para ulama hadis, demikian juga para ulama usul fikih dan fuqaha, sepakat menyatakan bahwa hukum hadis sahih adalah wajib untuk menerima dan mengamalkannya. Hadis sahih adalah hujah dan dalil dalam penetapan hukum syara', oleh karenanya tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Pembagian hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li zatihi adalah hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria kesahihan sebagaimana yang telah tadi disebutkan dan tidak memerlukan penguat dari yang lainnya. Lalu yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis hasan li zatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat daripadanya. Selanjutnya ada hadis hasan. Hasan secara etimologi adalah sifat musyabahah yang berarti al-jamal, yaitu indah, bagus. Sedangkan pengertian hadis hasan menurut istilah adalah sama dengan hadis sahih, kecuali bahwa pada hadis hasan terdapat perawi yang tingkat kedobitannya kurang atau lebih rendah dari hadis sahih tadi. Syarat-syarat hadis hasan yaitu yang pertama, sanadnya harus bersambung. Yang kedua, perawinya adalah adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dobit, namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Yang keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak ada syad, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikot daripadanya. Lalu yang kelima, hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Pembagian hadis hasan dibagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li zatihi dan yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li zatihi, hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hasan sebagaimana tadi yang telah disebutkan dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkatnya ke derajat hasan. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif yang diriwayatkan oleh perawi melalui jalan lain yang sama kualitasnya atau lebih baik daripadanya, dan sebab kedhaifannya bukan karena perawinya bersifat fasik atau pendusta. Kehujahan hadis hasan, sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya berada di bawah hadis sahih, adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil ad-hujjah dalam penetapan hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih dan fuqaha sependapat tentang kehujahan hadis hasan. Lalu yang terakhir adalah hadis dhaif. Kata al-dhaif secara bahasa adalah lawan dari al-qawi, yang berarti lemah. Pengertiannya menurut istilah ulama hadis adalah hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula sifat-sifat hadis hasan. Kehujahan dari hadis dhaif sendiri, mayoritas ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif yang berhubungan dengan fadail al-amal adalah diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedhaifan hadis tersebut tidak terlalu parah. Lalu yang kedua, banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Yang ketiga,
Ketika mengamalkan hadis dhaif, jangan berkeyakinan bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW, tetapi harus berkeyakinan sebagai suatu kehati-hatian. Pembagian hadis dhaif dibagi menjadi dua. Yang pertama, ditinjau dari segi terputusnya sanad. Yang kedua, ditinjau dari segi cacatnya perawi hadis. Yang pertama, ditinjau dari segi terputusnya sanad, ada hadis mu'allaq, yaitu hadis yang dihapus dari awal sanadnya seseorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Lalu ada hadis mursal, hadis yang sanad pada tabaqat sahabatnya hilang atau terbuang. Ada hadis mu'dal, hadis yang gugur dari sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Selanjutnya ada hadis munqati, yaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya dan keterputusan sanad tersebut bisa terjadi di mana saja. Lalu ada hadis mudalas, hadis yang diriwayatkan oleh perawi mudalis, perawi yang menyembunyikan kecacatan sanad agar sanad itu terlihat sahih. Yang kedua, ditinjau dari segi cacatnya perawi hadis. Ada hadis matruk, hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh dusta. Mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang sering lupa melakukan kesalahan dan suka berbuat fasik. Lalu selanjutnya hadis mu'allal, yaitu hadis yang terlihat sahih, namun setelah diperiksa ternyata ada cacat atau hal yang mencacatkan. Selanjutnya ada hadis mudraj, hadis yang terdapat padanya tambahan yang bukan bagian dari hadis tersebut. Ada hadis matlub, yaitu mengganti suatu lafadz dengan lafadz yang lain pada sanad hadis atau pada matanya dengan cara mendahulukan atau mengakhirkan. Lalu ada hadis muttarib, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ada hadis musahaf, hadis yang terdapat perubahan satu huruf atau beberapa huruf dengan perubahan titik sementara bentuk tulisannya tetap. Ada hadis syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul atau diterima, namun berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang juga makbul. Sekian dari saya atas apa yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.